melanjutkan pembahasan kita sebelum bulan Ramadan dalam kitab Maqalun Nasihin dalam faedah tentang husnudzan, baik itu secara umum maupun secara khusus. Di mana pertemuan terakhir menjelaskan tentang hati yang layak untuk mendapatkan pandangan perhatian khusus dari orang-orang spesial, orang-orang yang istimewa. Tidak lain mereka adalah para aulia as-salihun yang telah mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang yang memiliki hati yang jernih dan bersih layak, pantas untuk mendapatkan rahasia, kemuliaan, keistimewaan yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda bahwa hati ini adalah wadah, tempat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mau tidak mau, kalau kita ingin mendapatkan pemberian dari Allah, sudah seharusnya kita membersihkan hati dari kotoran-kotorannya yang dapat menolak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berapa banyak daripada para aulia, di antaranya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, beliau mengatakan, "Lau nadartu ila rajulin nadratan wahidatan tughnihi agnaituhu biha." Jika aku memandang kepada seseorang satu pandangan, maka aku cukupkan ia dengan satu pandangan itu. Ya, jadi akan aku puaskan dia, akan aku kenyangkan dia dengan satu pandangan tersebut. Lah, orang yang mendapatkan pandangan itu bukan orang yang sembarangan. Rata-rata yang mendapatkan pandangan khusus daripada para aulia, mereka itu adalah orang-orang yang memiliki hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang kosong dari kotoran, dari penyakit. Jadi jangan kita lihat perbuatan zahirnya, tapi kemuliaan yang ada di dalam batinnya. Karena itu kita ini terkadang terkecoh dengan zahir, lupa batin. Mementingkan zahir, meremehkan batin. Padahal utama segalanya yang ada di kita ini adalah yang ada di batin. Tapi iya, zahir itu menjadi tanda apa yang ada di dalam batin. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, adz-dzahiru unwanul batin. Yang nampak, yang terlihat itu adalah alamat apa yang ada di dalam batin. Tapi tidak menjadi patokan. Oh, di sini berarti batinnya kayak gini, enggak. Karena ada orang-orang tertentu sengaja memang bersikap secara zahir bertentangan dengan apa yang ada di batinnya, karena ingin menutupi apa yang ada di dalam batinnya agar tidak diketahui orang-orang, entah itu buruk atau baik. Sehingga dikatakan oleh beberapa aulia, ketika mereka memberikan manfaat, memberikan sesuatu yang berharga kepada muridnya,
Mereka mengatakan apa dalam sebuah syair? Nadratun minhu in sahhat ilahi ala sabili wuddin biidznillah tughnihi. Satu pandangan darinya, yaitu dari guru yang mulia, yang istimewa. In sahhat ilahi, jika pandangan itu benar, layak untuk didapatkan kepada seorang murid yang dilihat oleh guru tersebut, ala sabili wuddin, pandangan kemuliaan, pandangan kasih sayang dari seorang guru kepada murid tersebut, pandangan yang super, biidznillah tughni, dengan seizin Allah, satu pandangan itu membuat murid tadi itu kaya, kaya dengan pengetahuan, kaya dengan sifat-sifat mulia dan baik. Ibaratnya itu tidak membutuhkan waktu lama, dia sukses. Karena memiliki modal besar. Apa modal besar? Nadroh, satu pandangan tadi itu dari gurunya. Sehingga sebentar dia menjadi orang yang super. Nah, karena itu kalau kita lihat di dalam manaqib para aulia, di antaranya lah Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Kita dengarkan bagaimana Abu Bakar ini mendapatkan pandangan khusus ketika masih kecil. Ketika dikirim ke Hadramut, sudah mendapatkan pandangan khusus ketika dilihat oleh para aulia yang ada di zamannya. Bahkan sebelum Abu Bakar ke Gresik, sebelum Abu Bakar ke Hadramut, sudah mendapatkan pandangan khusus dari gurunya. Bahkan dari sebelum gurunya mendapatkan pandangan khusus. Ini orang-orang yang super. Makanya sebentar, tidak butuh waktu yang panjang seperti pada umumnya, sudah menjadi orang yang spesial, menjadi orang yang mulia. Karena memang itu tadi yang butuh kita siapkan untuk menyambut pandangan itu adalah galbun safi, hati yang bersih, hati yang kosong dari kotoran dan penyakit. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, inna lillahi fi ardihi aniyata ala wa hiya qulubu ibadih fa ahabbuha ilaih asfaha wa araqquha wa aslabuha. Sesungguhnya Allah itu memiliki wadah di buminya. Ketahuilah bahwa wadah itu adalah hati para hambanya. Maka hati yang paling dicintai oleh Allah dari hambanya adalah yang paling bersih, paling jernih, paling lembut, paling konsisten dalam menjalankan apa yang seharusnya dijalankan. Ini hati yang paling dicintai oleh Allah SWT. Kita ini di rumah punya perabotan. Ada perabotan makan. Dari perabotan makan itu ada yang kita senangi untuk kita minum darinya, atau kita makan darinya. Kita punya pakaian warna-warni, bermacam-macam model. Tapi dari banyaknya pakaian yang kita miliki, ada yang paling kita senangi. Kopiah dan lain-lain sebagainya. Pasti seperti itu. Lah di bumi ini banyak, ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan dan yang lain sebagainya. Yang paling disenangi oleh Allah dari mana adalah manusia. Tapi dari manusia yang paling disenangi oleh Allah adalah hatinya. Karena itu menjadi tempat pandangannya, tempat pandangannya dan tempat menerima pemberiannya. Bukan, makanya Nabi mengatakan apa? La yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Enggak ngelihat bentuk rupanya. Mau punya hidung misalnya atau enggak punya hidung. Punya mata atau enggak punya mata, punya tangan atau enggak punya tangan. Enggak dilihat sama Allah.
bagus bentuknya, sispek dan lain sebagainya, nggak dilihat sama Allah. Dilihat apa? Hatinya. Jadi dari manusia yang paling disenangi adalah hatinya. Tapi hati yang paling disenangi oleh Allah ketika memang bersih, jernih, ya, lembut, ya, konsisten, ya, dalam memegang komitmen dalam keimanan, dalam keislaman dan ketakwaan. Ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hati itu adalah hati yang seperti itu adalah hati yang baik, hati yang siap untuk mendapatkan atau menerima keberkahan dari Allah dan mendapatkan kemuliaan, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pembahasan kita. Nah, adapun sebaliknya wal qalbul khabith bididdalik. Hati yang buruk, nah, itu adalah hati yang menolak pemberian dan kemuliaan dari Allah. Hati yang tidak layak mendapatkan keistimewaan dari Allah. Makan itu butuh wadah, piring, atau minum butuh gelas yang bersih. Walaupun makanannya sederhana, apalagi makanan yang paling enak. Nggak mau kita makan kalau piringnya kotor atau minum dari gelas yang kotor. Kadang gelasnya bersih, bekasnya orang kita nggak mau. Apalagi kalau misalnya kita jijik dengan orang tersebut, kita nggak mau. Lebih-lebih Allah mau menaruh, mau memberikan sesuatu yang istimewa darinya ke hati, kotor, menjijikkan, ya, nggak mau Allah. Ini yang akan ditaruh, ini sesuatu yang istimewa, sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah. Artinya apa? Bisa membuat mata dan hatinya terbuka apa yang seharusnya ia lakukan. Kemudian ditaruh di situ. Enggak akan dilakukan itu oleh Allah. Enggak dikasih. Nah, itu hati yang buruk. Hati yang kotor. Hati yang tidak layak menerima keberkahan atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hati yang bersih, mereka itu fa idza wajadu taqiyan zahidan qila wa muhibban sadiqan nadharu ilaihi nadratan rabbaniyatan nafi'atan jami'atan aghnahu biha wa arahuhu minal ana. Jadi intinya pokoknya hati ini kalau bersih layak mendapatkan kemuliaan dari pemberian-pemberian Allah, penghargaan dari keistimewaan-keistimewaan yang akan diberikan oleh Allah. Tapi kalau hati buruk, kayak gitu mengusir, membuat ia tidak layak, tidak pantas mendapatkan pemberian Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, naudzubillah min dzalik, jauh dari kemuliaan, jauh dari keistimewaan. Minimalnya dia tidak bisa merasakan nikmatnya, lezatnya dalam menjalankan kebaikan, ibadah, ketaatan. Gak bisa merasakan lezatnya. Lah kalau sudah tidak bisa merasakan lezatnya, ya, kebosanan itu akan lebih kuat menguasainya yang membuat ia meninggalkannya. Nah, tapi kalau hati tadi itu bersih, jernih, lah dia bakal merasakan nikmatnya, ya, ibadah, ketaatan yang dilakukan. Ya, seperti Imam Al-Junaid, nah, kalau nggak salah, nah, ketika diajarkan oleh bukan Imam Al-Junaid, Sahal At-Tusturi itu dengan Imam Al-Junaid Al-Hasil dengan pamannya, saudara ibunya. Nah, ketika bangun malam diajarkan untuk membaca wirid, dibaca hanya 3 kali. Allahu syahidi, ya, Allahu hadiri, Allahu nadhirun ilayya. Tanpa diberitahu maksudnya, tujuannya dari apa yang dibaca, enggak. Suruh baca 3 kali aja. Bangun baca itu 3 kali. Enggak tahu. Apa enggak tahu. Enggak paham. Besok dibaca lagi, lusa dibaca lagi sampai
beberapa ditingkatkan dari 3 menjadi 7. Jadi 7, gak ditambah amalan yang lain ya. Situ aja baca. Ya, dari 3 menjadi 7. Lah berjalannya waktu merasakan sesuatu yang berbeda dari apa yang dibaca tadi itu. Di situ membuka segalanya untuknya. Membuka segalanya untuknya sehingga lebih semangat dalam melakukan kebaikan, ketaatan, lebih menghindar, menjauh daripada kemaksiatan, kejahatan, keburukan, dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Sudah mulai mengerti, memahami apa yang diucapkan. Nah ini kenapa? Karena hatinya bersih. Sehingga berjalannya waktu dia bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya amal soleh yang dikerjakan. Tapi kalau hatinya buruk, ini nggak merasakan nikmatnya ibadah dan lain-lain sebagainya. Berjalannya waktu, nggak butuh waktu lama, akan bosan, jenuh. Nah, kalau sudah seperti itu, dia akan menghindar, menjauhi. Na'udzubillah min dzalik. Itu semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Hati yang kosong dari penyakit dan kotorannya, sehingga kita layak mendapatkan pemberian, keberkahan, kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita semakin baik dalam menjalankan ibadah ketaatan, semakin sempurna dalam Islam dan iman. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.